Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusyur. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbal. Alhamdulillah, tidak hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Di pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki diri. Di pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk senantiasa mengerjakan amal soleh, karena amal soleh itulah yang kelak nanti akan kita bawa seiring dengan kematian kita. Bapak Ibu, seberapa banyak harta yang kita miliki tentu tidak akan menjadi pembela bagi kita, tidak akan jadi penolong bagi kita, kecuali harta yang kita jadikan harta itu jadi amal soleh. Ya. Seberapa tinggi pun jabatan kita, maka kelak jabatan itu tidak akan menolong kita, kecuali jabatan yang ketika di dunia kita gunakan jabatan itu untuk memberikan manfaat kepada manusia. Ya, maka tentu mudah-mudahan hari ini Allah membangunkan kita, hari ini kita masih berikan jatah usia, maka ini adalah kesempatan kita untuk terus mengerjakan amal soleh. Ya, bagaimana penyesalan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka disiksa di dalam neraka, kemudian mereka minta dikeluarkan dari neraka. Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Kenapa? Na'mal salihan, kami ingin mengerjakan amal soleh. Jadi penyesalan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka menyesal dulu ketika di dunia mereka tidak mengerjakan amal soleh. Maka harapan mereka bisa dikembalikan ke dunia, kemudian mereka bisa mengerjakan amal soleh. Namun kemudian Allah menjawab di dalam ayat tersebut, awalam nu'ammirkum, bukankah dulu kami sudah memanjangkan usia kalian. Ya, ini menunjukkan Bapak Ibu, ya, bertambahnya usia, kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita, ini adalah sebagai sebuah isyarat. Isyarat apa? Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk mengerjakan amal soleh. Makanya bertambahnya usia, maka mesti bertambah pula amal soleh kita. Jangan sampai bertambah usia namun tidak bertambah amal soleh. Ya, udah hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, sekarang kita berada di bulan apa Pak? Kita berada di bulan Sya'ban, ya. Artinya kalau sudah bulan Sya'ban akan apa? Ya, akan memasuki bulan Ramadan. Ya, jadi kita hanya tinggal beberapa hari lagi, kurang dari 1 bulan, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Apa yang Nabi SAW lakukan ketika di bulan Sya'ban? Beliau paling banyak mengerjakan saum sunnah. Ya. Jadi di bulan Sya'ban itu beliau paling banyak mengerjakan saum sunnah. Ya, kata para sahabat, kata Siti Aisyah, saya belum pernah melihat Nabi paling sering saum sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Ya, gitu. Kalau kita bulan Sya'ban banyaknya ngapain Pak? Ya, gitu ya bedanya ya. Kalau Rasul bulan Sya'ban ya banyak saum. Ya, kalau kita bulan Sya'ban banyak agenda buat terang. Ya, agenda buat ya menghadapi bulan Ramadan. Ya, so mumpung can saum cenah gitu kan.
Ya, mumpung can sauk, hayu urang botrang. Dan botrang teh tiap komunitas Bapak Ibu eta teh. Ya, gitu. Jadi eta mah sigana 2 minggu teh teu botrang. Ya, karena Bapak Ibu mah aktif di berbagai komunitas. Baik, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan surat Al-Buruj ini. Ya. Jadi surat Al-Buruj tema besarnya apa, Pak? Ujian. Ya. Tema besar surat Al-Buruj ini tema besarnya adalah bicara tentang ujian keimanan. Ya. Karena nanti ada setiap orang juga akan diuji oleh Allah. Kalau bahasa lainnya coba begitu ya, cobaan. Jadi setiap orang akan mendapatkan cobaan. Gitu. Tapi bagi orang-orang yang beriman bukan hanya sekedar cobaan, tapi bagi orang yang beriman akan mendapatkan ujian. Ya. Orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir mereka tidak beriman kepada Allah, mereka mendapatkan cobaan tidak? Iya, mendapatkan cobaan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Ya, dan kami akan memberikan cobaan dengan sesuatu. Apa itu? Minal khauf. Ya. Allah uji manusia dengan rasa takut. Yang diuji dengan rasa takut apakah orang-orang yang beriman saja? Tidak. Orang yang tidak beriman pun mereka bahasanya itu bukan diuji ya, diberikan cobaan yaitu dengan rasa takut. Ya. Kemudian juga diberikan cobaan dengan kehilangan orang yang dicintai. Ya. Diberikan cobaan dengan paceklik, ya, kekurangan harta dan sebagainya. Nah, ini bukan hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang di luar, ya, yang tidak beriman pun mereka akan dicoba oleh Allah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, itu tingkatannya bukan lagi cobaan, tapi tingkatannya ujian. Ya. Makanya ujian bagi orang yang beriman adalah sebagai bentuk ibadah. Ya, Bapak Ibu, sholat ibadah bukan? Ibadah. Ketika sabar menahan rasa sakit, ibadah bukan? Coba. Karaos tuh, kalau ibu sedang sakit kemudian sabar dengan rasa sakit, ibu sedang ibadah tuh. Itu kan ibadah. Tapi kadang kita tidak merasa kalau kita sedang ibadah gitu. Ya sama. Kita mengerjakan sholat, kita sedang beribadah. Sekarang kita ditimpa oleh Allah, diuji oleh Allah dengan rasa sakit. Kemudian sabar dengan rasa sakit itu pun ibadah. Ya. Nah, tema besar dari surat Al-Buruj ini bicara tentang ujian keimanan. Ya, tentang ujian keimanan. Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab itu beliau mengajarkan kepada kita, beliau tetap bersyukur ketika ada musibah yang menimpa kepada beliau. Tapi musibah itu berkaitan dengan harta. Ya. Jadi ketika musibah itu berkaitan dengan harta, Umar bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Gitu. Kenapa? Karena kata Umar, inna hadza lam akun fi dini. Sesungguhnya musibah yang menimpa kepadaku ini bukan menimpa ke dalam agamaku, tidak menimpa ke dalam keimananku. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau musibah itu menimpa kepada keimanan, seringkali orang tidak merasakan kalau dia sedang kena musibah. Kalau musibah itu menimpa harta kita, kita sering merasakan kalau kita sedang kena musibah. Ibu ya punya uang 100.000, kemudian hilang uang 100.000-nya, karaos, icalna, karaos, ya karaos pisan, ya terasa banget gitu hilangnya. Ya, tapi kalau ibu dulu getol tahajud ayeuna tara, ya, terasa sedang kena musibah. Ya. Bapak dulu kalau sholat 5 waktu di masjid, ayeuna mah sibuk bisnis tara ke masjid, sedang kena musibah tidak? Iya, sedang kena musibah. Tapi terasa nggak kalau dia sedang kena musibah? Merasakan nggak kalau dia sedang kena musibah? Nah, itu bahaya. Ya.
Kalau musibah menimpa harta, kita merasakan musibah itu, kita merasakan kehilangan itu. Tapi kalau musibah menimpa keimanan, banyak orang yang tidak merasakan kalau dia sedang kena musibah. Makanya orang yang dulu getol sholat ayat natara, ya, sugan pangdu agun abdinya, abdi kena musibah, itu biasa. Oh ya, ini yang bahaya Bapak Ibu. Makanya itu kata Umar bin Khattab, inna hadza lam akun fi dini, sesungguhnya ini tidak menimpa kepada agamaku, tidak menimpa kepada keimananku. Kemudian yang kedua, inna hadza lam akun aqdham, ya, musibah yang menimpa ini tidak terlalu besar. Ketika ibu hilang uang 100 ribu, bisa Allah hilangkan 300 ribu? Bisa. Makanya kata Umar, inna hadza lam akun aqdham, ini tidak terlalu besar. Ya, ini hilang 100 ribu, ya alhamdulillah, 100 ribu. Coba kalau hilang 500 ribu kan liur. Ya, gitu. Tapi kalau di kita sudah menjadi karakter, ya. So kayak istilah naon Bapak Ibu? Untung. Ya, gitu. Ibu bapak hilang uang 100 ribu, untung 100 ribu. Nah, ya, so kayak untung. Nah, itu sebetulnya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya, kemudian yang ketiga, innallaha yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang unlimited, pahala yang tiada henti-hentinya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersabar. Bagi orang-orang yang bersabar. Makanya sekali lagi, ketika Bapak Ibu bersabar, itu sebagai bentuk ibadah. Ya, sebagai bentuk ibadah. Jadi kalau misalkan kaki bengkak, ya, innalillahi atau alhamdulillah, Pak. Ya, itu ya. Jadi ketika kaki bengkak, maka fahami bahwa kita sedang ibadah ketika merasakan rasa sakit itu. Ya, di saat menahan rasa sakit, ya Allah, mudah-mudahan jadi amal soleh gitu. Ya, baik gitu ya. Tema besar dari surat Al-Buruj. Terakhir kita membahas kaitan dengan orang-orang yang mendapatkan siksa disebabkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Nah, jadi ini sudah kita bahas ya beberapa kisah. Jadi surat Al-Buruj ini berkaitan dengan Ashabul Ukhdud, ya. Jadi berkaitan dengan Ashabul Ukhdud. Nah, Ashabul Ukhdud ini ada beberapa pandangan, ya. Ada beberapa pandangan terkait dengan Ashabul Ukhdud, ya. Dari antaranya adalah ini yang dicantumkan dalam hadis, itu kisah tentang seorang pemuda, ya, yang diberikan oleh Allah hidayah, petunjuk, sampai akhirnya banyak masyarakat yang masuk Islam, ya, masuk Islam itu dikarenakan pemuda ini, ya. Nah, dalam kisah Ashabul Ukhdud ini sampai ada seorang ibu yang menggendong anaknya dan diperintahkan oleh pemimpin raja supaya dimasukkan ke dalam parit, dan di situ sudah penuh dengan api yang menyala-nyala. Nah, setiap yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai Robnya, maka mereka akan dilemparkan ke dalam parit itu. Ya, gitu. Jadi kayak jadi tungku yang sangat besar, kemudian dipenuhi dengan api yang menyala-nyala, dan orang yang mengakui Allah sebagai Robnya itu akan dilemparkan ke dalam api itu. Ya. Nah, dikisahkan ada seorang ibu, dia sedang menggendong bayinya. Dia ragu nih, ya, beriman, ya mengakui Allah sebagai Rabb atau selamat. Karena si ibu itu memikirkan tentang bayi tersebut gitu. Ngarah selamat, kan tadinya begitu. Ngarah selamat sudah ya bahasa nama mengakui saja raja sebagai Tuhan. Tapi akhirnya kemudian si bayi itu ngomong, ya, si bayi itu bicara, ya, supaya jangan ragu, ya ummah isbiri fa innaki alal haqqi, ya, ibu bersabarlah, sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Itu
bagaimana ujian, ya, ujian orang-orang yang beriman di zaman dulu, bagaimana mereka mempertahankan keimanannya sampai akhirnya harus dibakar hidup-hidup, ya, dibakar hidup-hidup. Kalau zaman kita sekarang, Pak, ya, ada yang dibakar hidup-hidup karena mempertahankan keimanan, ya. Kalau di negeri kita di Indonesia ada? Tidak, ya, tidak. Nah, jadi kalau ujian orang yang beriman di zaman sekarang apa? Banjir. Ya. Jadi zaman dulu, orang zaman dulu, Pak, itu sampai dibakar hidup-hidup mereka mempertahankan akidah mereka. Sekarang jangan gara-gara hanya karena banjir, hanya karena longsor kemudian murtad. Ya. Kan ada di beberapa daerah gitu ya. Di beberapa daerah itu akidah itu begitu mudah diperjualbelikan. Ya. Jadi akidah itu begitu mudah diperjualbelikan, tergantung siapa yang datang. Jadi kalau yang datang dai, ulama, ustaz gitu ya, tapi suruh saja kalau mendakwah kalinya kudu bawa sembako, ya, gitu. Sehingga nanti kalau yang datang dari agama yang lain bawa bantuan, bawa sembako, ya mereka ikut-ikutan saja. Jadi akidah itu begitu sangat mudah untuk diperjualbelikan. Ya. Jadi ada yang akidah kita tergantung sembako, Pak. Ya, tergantung sembako. Nah, kalau di kita mah insya Allah tidak ya. Kalau di jamaah Masjid Al-Muhajirin akidahnya insya Allah sudah kuat. Ya, mau angkat goda ke sembako. Ya. Kamu ditawaran 1M, murtad mau apa? 1M? Wah, kamu 1 triliun? No, luar biasa. Ya, akidahnya sudah pada kuat di sini. Ya, bahkan kalaupun harus mati mempertahankan akidah, kita lebih memilih mati dalam mempertahankan akidah. Ya. Kenapa? Dunia ini hanya sebentar. Ya, dunia ini hanya sebentar. Jangan sampai kita menggadaikan akidah kita dengan dunia yang hanya sebentar ini. Ya, jadi sehingga ya ujian untuk kita di zaman sekarang beda-beda. Ya, ada yang ujiannya itu dengan ujian ekonomi gitu. Ya, Bapak Ibu, misalkan Bapak ada kerja di perusahaan, kerja di kantor, kemudian rekan-rekannya itu berjamaah, Pak, kompak, melakukan manipulasi, ya, melakukan kebohongan, manipulasi data ke atasannya, supaya apa? Supaya mendapatkan keuntungan. Bapak satu-satunya yang jujur, kira-kira bertahan mau lidinya, Pak? Nah, itu kan ujian, ya. Ketika rekan-rekan kita mereka melakukan kebohongan, manipulasi kan dan sebagainya, boleh nggak sih kita manipulasi data? Apa ancaman Nabi? Ancaman Nabi, kata Nabi, siapa yang melakukan goshun, ya, goshun itu penipuan, ya, man ghosyana falaisa minna. Siapa yang memanipulasi, siapa yang melakukan penipuan, falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Itu kata Nabi SAW. Ya, jadi dulu gini, Nabi lagi lewat, Bapak Ibu, Nabi lagi lewat, kemudian di situ ada pedagang, tukang dagang. Nah, Nabi melihat ini jualan kayak semacam jualan kurma, gitu ya, jualan kurma. Kemudian Nabi memasukkan jari telunjuknya ke dalam kurma itu. Ternyata ketika Nabi angkat jarinya basah. Nabi nanya sama si pedagang ini saya lihat dari luar kurmanya kering, tapi ketika saya masukkan jari saya basah. Kata orang itu, karena si pedagang itu dia bilang, iya ya Rasulullah, kurma yang bawah kehujanan jadi basah. Kata Rasul, kenapa kurma yang basah tidak engkau simpan di atas? Supaya konsumen tahu. Ya gitu. Jadi supaya konsumen tahu. Nah, di situ kemudian Nabi SAW menyampaikan, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu maka bukan golongan kami. Kalau Nabi mengatakan bukan golongan kami, artinya apa, Pak? Kafir? Ya, ini ekstrim gitu. Kafir. Ya, itu kurang lebih ada 9 Bapak Ibu ya.
ada 9 pernyataan keras dari Nabi SAW dengan kata-kata falaisa minna, bukan golongan kami, bukan kelompok kami. Di antaranya tadi, man ghasyana falaisa minna, siapa yang melakukan penipuan, nipu konsumen, ya gitu. Kalau nipu istri boleh tuh Pak? Ya, nipu istri boleh tuh? Ya, bapak teh jalan sama Bu, mancing gelan ya, Sabtu mancing ya. Jadi izin nama mancing. Ya, ternyata di tempat mancing ayah. Ya, gitu. Jadi bilang nama mancing padahal nengok gitu. Ya, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu maka dia tidak termasuk golongan kami. Kata para ulama, ketika Nabi SAW mengatakan falaysa minna, dia bukan termasuk golongan kami, memang tidak dinyatakan orang itu kufur, tidak dinyatakan orang itu kafir, bukan. Ya, tapi pernyataan falaysa minna menunjukkan dosa besar. Ya, jadi apakah orang itu keluar dari Islam? Tidak, tapi orang itu melakukan dosa besar. Ya. Gitu. Jadi memang tidak boleh kita mudah mengkafirkan orang. Ya. Kalau ada orang yang berzina, kafir tuh? Ya. Tidak kafir, tapi dia melakukan perbuatan dosa besar. Ya. Itu Bapak Ibu kurang lebih ada 9. Ada 9 Nabi SAW melakukan pernyataan yang sangat keras gitu ya, dengan pernyataan falaisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ya, di antaranya tadi orang yang suka menipu. Ya, contoh yang kedua yang diancam bukan golongan kami itu adalah orang yang berkomitmen tidak akan menikah. Ya, gitu. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Ya, jadi siapa yang membenci sunahku maka dia tidak termasuk golonganku. Ya. Di sini ada yang masih bujangan? Ya. Yang masih bujangan jangan sampai kemudian diniatkan mau nikah, jangan. Ya. Nutus nikah ge hoyong. Mana itu? Terus buat kan. Ya. Video suatu. Ya. Gitu. Udah ya nutus nikah ge nikah deui. Nah, nu taca nikah gerak-gerak nikah. Ya. Nabi mah sok greget Pak. Ya, Nabi sok greget lamun aya budak ora, kalau ada pemuda canikah sok greget. Ya, Nabi pernah ketemu sama anak muda. Nabi nanya, "Sudah nikah belum?" "Belum ya Rasulullah." "Nah, ya Rasulullah saya nggak punya, ya saya mau orang miskin, tidak ada naon, gitu. Nggak ada buat maharnya, tidak ada buat mas kawinnya." Jadi Rasulullah, "Kamu hafal surat Al-Ikhlas?" "Hafal." Kan Al-Ikhlas itu seperempat Quran. Ya, seperempat Quran. Gitu. Kamu hafal surat Al-Zalzalah? Hafal seperempat Quran. Sudah, fal yatawazzaj, nikah. Maksudnya apa, Pak? Ya, walaupun tidak punya mahar, sudah jadikan itu sebagai mahar gitu. Ya, kausian. Ya, kausian nikah. Gitu. Itu ya, Bapak Ibu hadirin yang warahmatullah. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita di surat Al-Buruj ini. Ayat yang selanjutnya adalah idhum 'alaiha qu'ud. Ya. Jadi lihat Bapak Ibu, mereka menyiksa orang-orang yang beriman sambil mereka duduk-duduk di situ. Bayangin coba. Jadi mereka nyiksa itu sambil duduk-duduk, sambil lihat-lihat. Ya. Jadi tontonan. Jadi dulu orang-orang yang beriman itu ketika dimasukkan, dilempar ke dalam api yang besar, api yang menyala-nyala, itu mereka sambil duduk-duduk menyaksikan. Wah, sambil ketawa-ketawa. Ya, idhum 'alaiha qu'ud. Yaitu alladzina khaddadul akhadida wa qa'du 'alaiha yulquna fiha al-mu'minin. Orang yang menggali parit, orang-orang yang duduk di sekitarnya, mereka melemparkan orang-orang yang beriman ke dalamnya. Nah, ada yang mengatakan ada lagi yang mengatakan ini wakanu bin Najran fil fatrati baina Isa wa Muhammadin SAW. Peristiwa ini itu terjadi di Najran,
ya pada periode antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pada periode itu, ya pada periode itu, ya bayangin Bapak Ibu, jadi orang-orang beriman dilempar-lemparkan, ya ke dalam api, mereka sambil ngobrol-ngobrol, sambil ketawa-ketawa, sambil menyaksikan, ya gitu. Di beberapa bangsa atau di beberapa tempat itu mereka menjadikan manusia sebagai tontonan, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton kayak semacam film apa tuh, Gladiator, ya. Bagaimana manusia ini menjadi bahan tontonan, ya. Sampai ada yang ketika mereka bertarung sampai salah satunya mati terbunuh, ya. Dan itu mereka bahagia menyaksikan itu, gitu. Ya. Ini bahagia menyaksikan atau menonton orang-orang yang berkelahi bahkan sampai meninggal, ya. Ketika maut. Nah, ini mah mereka menonton, ya, sambil menyiksa orang-orang yang beriman. Jadi tontonan itu siksaan. Ini luar biasa, ya. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ini yaitu inna ulaikal jababirah. Sesungguhnya orang-orang yang sombong itu, para tirani itu, alladzina amanu bi ihraqil mu'minina, mereka memerintahkan untuk membakar orang-orang yang beriman, kanu hudaran inda ta'dzibihim, mereka hadir menyaksikan penyiksaan tersebut. Yushahiduna ma yaf'aluhu bihim atba'uhum, melihat sendiri apa yang dilakukan oleh para pengikut mereka terhadap kaum beriman, kepada orang-orang yang beriman. Maka ini menunjukkan apa? Kata para ulama, wa fi hadza imaun. Dalam ayat ini ada isyarat. Isyarat tentang apa? Ila qaswati qulubihim, kerasnya hati mereka. Bapak Ibu, hadirin jamaah rahimakumullah, bayangin coba, jangankan manusia Pak, dalam syariat kita, jangankan manusia, dalam syariat kita, kalau kita mau membunuh binatang, ayat adabnya tuh, bayangin, kita mau bunuh binatang, dan itu hal yang diperbolehkan. Sekarang ada orang nyiksa manusia itu sambil ditonton, dia bahagia dengan penyiksaan itu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ila qaswati qulubihim, kerasnya hati mereka. Ya, menunjukkan kerasnya hati mereka. Kenapa orang-orang kafir itu hatinya keras, Bapak Ibu? Ya, karena kemaksiatan, karena perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Dan ini tidak hanya buat orang-orang yang kafir, orang yang beriman pun sama. Kita kalau melakukan perbuatan dosa, maka nanti ada titik hitam. Kalau dosa itu terus-menerus dilakukan, bagaimana kondisi hati kita? Akan menghitam, ya. Kalau hati sudah menghitam, maka hati itu bisa gelap, bahkan mati. Kalau hati sudah mati, Pak, maka nanti tidak akan sensitif lagi dalam melakukan perbuatan dosa. Kalau sekarang Bapak Ibu sensitif ketika mengerjakan perbuatan dosa, alhamdulillah berarti hatinya masih bersih, ya. Tapi kalau perbuatan dosa sudah terus-menerus kita lakukan sampai kita nggak sensitif lagi. Contoh misalkan, dulu mah lamun ngabohong Pak, ya, sekali ngabohong langsung deg-degan, ya. Tapi dua kali dia berbohong, 3 kali dia berbohong, akhirnya dia menjadi kebiasaan berbohong. Ketika dia berbohong, deg-degan ya, gitu. Nah, jadi kalau kita melakukan perbuatan dosa, deg-degan, itu kan tanda sensitivitas. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, berarti masih bersih hati kita. Ya, jadi bahaya kalau ya kita melakukan perbuatan dosa tapi tidak sensitif, biasa. Ya, bahkan bohong menjadi kebiasaan. Ya, gitu. Kayaknya bohong tuh Pak. Halo, masih kan ragu gitu ya. Ya. Boleh bohong tidak? Boleh. Oh boleh. Ya, Bu, bohong boleh? Oh boleh gitu. Ya. Kalau Rasulullah tuh kayaknya Bang. Ya, itu. Kata Nabi SAW, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur.
Wa innal fujura yahdi ilan nar. Ya, jauhilah bohong. Kenapa? Karena bohong itu akan membawa kepada kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kedurhakaan akan membawa ke neraka. Jadi rantainya Bapak Ibu, bohong, durhaka, neraka. Bohong neraka apa? Bohong, durhaka, neraka. Gitu. Ya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada cek Bapak Ibu mah kayaknya bohong. Saya tanya sekali lagi, boleh bohong tidak Pak? Hah? Oh tidak boleh akhirnya. Ya, tidak boleh berbohong. Jangan Pak. Ya, jangan berbohong. Kenapa? Karena bohong sumber perbuatan dosa. Ya, bohong sumber kedurhakaan. Ya, gitu ya, Bapak Ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi kalau bapak rek mancingnya, kudu jelas memang kita mau mancing, Pak. Ya, jangan sampai bilangnya mancing padahal pengajian cina gitu. Ya, tidak boleh kita berbohong. Ya. Ada seorang nabi seumur hidupnya berbohong hanya 3 kali. Ya, siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi seumur hidupnya berbohong hanya 3 kali. Kalau Bapak Ibu seumur hidup, ya, jangan-jangan itu bedanya Pak ya. Kalau Nabi Ibrahim berbohongnya seumur hidupnya 3 kali, beramal sehari 3 kali. Ya. Jangan Bapak Ibu. Ya, jadilah orang-orang yang jujur. Ya, alaikum bisidqi kata Nabi. Jadilah orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena jujur akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan membawa ke neraka. Maka ke surga. Ya. Jadi orang yang jujur di surga, orang yang berbohong di neraka. Ya. Walaupun nanti memang ada bohong yang diperbolehkan. Ya, bagaimana bohong yang diperbolehkan? Cuma 3 bohong yang diperbolehkan. 1, bohong untuk membahagiakan pasangan. Ya, itu boleh. Ya, ketika istri nanya ke bapak, ayah, hari mama masih gelis tuh. Bapak jawabnya apa Pak? Ya, tadi nama pertama sampai nggak bohong. Yang membahagiakan pasangan, gitu, ya, gitu. Ibu bikin masakan, istri masak, terus ternyata masakannya teh gak enak, Pak. Pas dilawasan teh enak, Bapak bilangnya apa? Ya, boleh, ya. Atau misalkan Bapak di kantor sudah makan sama kawan-kawan, kemudian pulang ke rumah, ternyata pas pulang ke rumah istri baru selesai masak. Kemudian istri nanya sama bapak, ayah udah makan belum? Ya, bapak jawabnya apa? Udah. Itu. Nah jadi kasihan Pak tuh istri baru selesai masak, cek bapak teh atau barusan udah makan, barusan di nasi padang enak bisa. Karunya itu istri sudah capek-capek masak gitu ya. Gitu. Itu naon Pak ngebohong sekali gitunya mah. Ya. Belum usah mana tuangna kajian gitu. Kan bahagia tuh istri teh kalau makanan pasakannya dimasak tuh bahagia. Ya. Nah itu ya Bapak Ibu hadirin yang Allah. Jadi bohong yang boleh, bohong untuk membahagiakan pasangan. Yang kedua, bohong yang boleh itu bohong untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Ya. Dan yang ketiga, bohong yang boleh adalah bohong dalam strategi perang. Ya, gitu. Ibu teh biasanya ibu mah tiap minggu suka dikasih uang sama suami. Kemudian suami nanya sama ibu, Bu, uang masih ada nggak? Nah, ternyata uang teh masih ada. Gitu. Ibu jawabnya apa sama suami? Jawabnya ya atau habis Bu? Terkait nggak ngomong, harus jujur gitu ya. Akhirnya artos teh aya keneh ya, tak sakieu deui. Cek suami teh nyantosnya bakal di hadis sakitu we. Cek ieu teh kanuhung gitu. Ya. Baik gitu ya Bapak Ibu, hadirin yang rahimakumullah.
Saya dulu pernah ditanya sama jamaah. Jadi ada jamaah yang nanya, Ustaz, kan bohong itu yang boleh cuma 3. Ya, tapi kalau saya bohong sama suami dan saya anggap bahwa rumah tangga saya itu perang gitu. Ya. Jadi menganggap rumah tangganya itu perang, jadi kayaknya itu nggak bohong sama Ustaz. Dia mah anggapnya perang cina gitu. Kita lagi perang gitu. Saya bilang, ya kalau suami musuh ibu tenang naon gitu. Masa rumah tangga dianggap perang itu Bapak Ibu? Ya, gitu. Jangan sampai kita. Ya, baik. Nah, ayat yang selanjutnya Bapak Ibu di ayat 9, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kenapa di zaman itu, di zaman dulu itu ada orang-orang yang mukmin kemudian mereka mendapatkan siksaan. Ya, gitu. Apakah semata-mata karena mereka menyatakan iman kemudian mereka disiksa? Di ayat 9 Allah menggambarkan, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ini kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Ya. Kenapa dulu mereka sampai disiksa? Karena di sini ada di ayat 9 Allah menggambarkan. Ya. Kita lihat wa ma naqamu. Ya. Nanti ada niqmah, ada ni'mah. Ya. Kalau ni'mah apa artinya? Nikmat. Kalau niqmah siksa, kade. Ya. Di kita bahasa ini apa? Misalkan nikmat jadi bahasa Latin ya. Ketika nulis ya, nikmat nulisnya pakai apa? Pakai K. Ya. Kalau pakai K itu kemudian kalau dalam bahasa Arab ya, jangan sampai maksudnya adalah nikmah. Ya. Jadi kalau bahasa Arab niqmah itu artinya siksa. Kalau nikmat itu adalah artinya kenikmatan. Ya, jadi ada yang menggunakan ain, ada yang pakai qaf. Sekali lagi, kalau pakai ain itu artinya nikmat, kenikmatan. Ya, tapi kalau pakai qaf, niqmah itu artinya siksa. Ya, gitu. Jadi kalau bahasa kita pakai kata nikmat itu maknanya apa? Ya mungkin maksudnya kalau bahasa kita ya pakai K maksudnya adalah nikmat. Ya. Nah, jadi wa ma naqamu minhum, dan mereka tidak menyiksa orang-orang yang beriman itu ya illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya. Dalam konteks ayat ini, apa yang menyebabkan orang-orang beriman mendapatkan siksa? Ya, apa sih kesalahan mereka? Ya, yang pertama adalah kesalahan mereka ayyuminu billah. Ya, di sini menggunakan kalau dalam bahasa Arab ini sedikit Bapak Ibu menggunakan bentuk fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Illa ayyuminu, kecuali karena mereka beriman, menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu tandanya apa Pak? Maknanya apa? Bukan tanda. Fi'il mudhari itu maknanya apa? Fi'il mudhari itu maknanya continue. Ya, terus menerus. Gitu. Lihat Bapak Ibu di surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'u itu fi'il mudhari. Ya. Artinya apa? Ini orang yang mendustakan agama, kebiasaannya dia terus-menerus melakukan apa? Menghardik anak yatim. Jadi bukan sekali dua kali, Pak. Ya. Jadi bersikap kasar, menghardik anak yatim itu bukan sekali dua kali, tapi sudah kebiasaan dia kepada anak yatim dia berbuat kasar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu. Yahuddu juga fi'il mudhari, konsisten mereka melakukannya. Ya. Terus apa itu? Fawailul lil musallin, terus alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum tuh yura'un, fi'il mudhari. Berarti setiap sholat tujuan sholatnya bukan karena Allah,
Tapi setiap sholat tujuannya karena ingin dilihat oleh manusia, yang dalam bahasa kita disebut dengan riya. Ya, gini Pak, Bapak pernah tuh mengerjakan satu amalan riya? Pernah tuh? Pernah, saya yakin. Ya, gitu. Dan sekian banyak amalan yang pernah kita lakukan, ada amalan yang kita tuh mengerjakan karena ingin pujiannya. Ya, ingin dipuji sama anak, ya, ingin dipuji sama istri, ingin dipuji sama suami, ya. Pas saya datang mertua, ingin dipuji sama mertua, gitu. Nah, di ayat itu menggunakan fi'il mudhari yuraun, menunjukkan apa? Menunjukkan konsisten orang tersebut senantiasa mengerjakan ibadahnya karena riya, gitu. Ya. Wayamnaunal ma'un, wayamnauna itu juga fi'il mudhari, menunjukkan terus-menerus. Nah, di ayat ini juga sama. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu. Ya, tidaklah mereka disiksa kecuali ayyuminu, imannya teu sakapeung. Naon sakapeung teh bahasa Indonesia? Nah, ya, tapi enak bahasa Sunda lagi. Teu sakapeung. Karena nanti di Quran ada. Di Quran ada imannya itu sakapeung, Pak. Gitu. Ya. Jadi imannya itu tergantung kondisi. Kalau menguntungkan iman, lamun teu menguntungkeun kafir, gitu. Ya. Gitu. Jadi imannya itu tergantung kondisi. Ya. Nah, kalau masuk Islam misalkan ya, kalau masuk Islam menguntungkan, ya. Kalau ternyata masuk Islam menguntungkan, kembali lagi kepada kekafiran. Ya, gitu. Ketika Bapak tahajud, wah alhamdulillah gitu ya, ekonomi lancar dan sebagainya. Ya. Tapi ternyata Bapak getol tahajud, tapi ekonomi tetap sulit. Ya. Jalan tahajud apa? Bapak tahajud getol, tapi agamanya susah hidup teh gitu. Kira-kira tahajudnya tuh? Entong. Ya, jangan sampai berhenti tahajud karena ekonomi tidak baik begitu. Ya, terus ya tahajud mah tidak ada kaitan dengan ekonomi. Ya, tahajud mah tidak ada kaitan dengan dunia. Tahajud mah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Gitu. Gitu ya. Ini yang pertama Bapak Ibu, orang-orang yang beriman pada saat itu mereka tidak disiksa satu kecuali karena mereka beriman kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, mereka disiksa ternyata bukan semata-mata mereka beriman kepada Allah, ya. Tapi yang kedua, mereka disiksa karena mereka menjadikan Allah sebagai Al-Aziz, Allah sebagai Al-Hamid. Ya. Al-Aziz adalah yang memiliki otoritas, yang memiliki power, sumber kekuatan. Itu namanya Al-Aziz. Ya, kemudian Al-Hamid yang terhormat. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, orang beriman yang akan mendapatkan siksaan itu bukan hanya mereka yang menyatakan saya iman sama Allah, bukan. Tapi mereka yang akan mendapatkan siksaan, orang beriman yang akan mendapatkan siksaan itu ketika mereka menjadikan Allah sebagai Al-Aziz, Allah sebagai Al-Hamid. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini Bapak Ibu. Nih. Lihat. Ya. Mereka yang akan mendapatkan ancaman, mereka yang akan mendapatkan tekanan, itu mereka yang bukan hanya mengatakan saya iman sama Allah, bukan. Tapi mereka menjadikan Allah sebagai Al-Aziz dan Al-Hamid. Dia ingin kehidupannya sesuai dengan syariah. So, lihat. Bapak Ibu, kalau ada orang yang hidupnya pengen sesuai dengan syariah, kira-kira ada tantangannya tidak? Iya. Ya. Bahkan bisa jadi dia kemudian dikucilkan, diremehkan, ya, karena ingin melakukan segala kehidupannya sesuai dengan syariah. Nah, yang seperti ini akan mendapatkan ancaman. Ya. So, Bapak sholat, ya. Bakal ada yang melarang mual, Pak. So, sholat bakal dibebaskan, silakan. Anda sholat, silakan sholat. Ya, silakan sholat. Ya. Tapi kalau Bapak memperjuangkan hukum di negeri kita, pengen sesuai dengan hukum syariah, kira-kira bakal ada yang melawan?
Nah itulah orang yang menjadikan Allah sebagai Al-Aziz, Allah sebagai Al-Hamid. Dia pengen hidupnya sesuai dengan syariah, gitu. Ya, Bapak sebagai seorang pemimpin, kemudian bikin kebijakan. Setiap anggota yang agamanya Islam maka sholatnya di masjid, misalkan ya, sholat laki-laki Bapak mesti sholat waktu di masjid. Itu pasti akan ada yang menentang. Ya, perempuan yang muslimah wajib menutup aurat, dan itu dituangkan dalam aturan, misalkan dalam aturan kerja, itu pasti akan ada orang yang menentang. Dia akan mengatakan agama itu kan urusan privasi, ya, urusan individu, udah nggak usah dibikin aturan seperti itu. Ya. Bahkan kan kita di satu daerah gitu ya, itu ada pegawai pemerintahan, Pak. Ya, pegawai pemerintahan, kemudian pimpinannya bikin kebijakannya itu, ya, laki-laki wajib sholat 5 waktu di masjid, kemudian mereka mesti bisa baca Quran, wajib bisa baca Quran. Nah, ini ada yang kemudian mereka langsung mengkritisi, ini kebijakan macam apa seperti ini, memaksakan agama kepada orang, sedang gitu, ya. Padahal bukan memaksakan agama kepada orang, tapi itu bagian dari dakwah. Toh yang diperintahkan siapa? Mereka yang beragama Islam. Kalau yang tidak beragama Islam tidak wajib. Ya, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan aneh kalau suatu saat Bapak akan mendapatkan tekanan kalau misalkan kehidupan Bapak pengen sesuai dengan syariah. Ya, gitu. Bisnis pengen sesuai dengan syariah, gitu. Ya. Kemudian juga transaksi pengen transaksinya syariah dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, ya, ini ekonomi sesuai syariah, kemudian hukum sesuai syariah, hukum pidana sesuai dengan syariah. Jadi mereka yang menjadikan Allah sebagai Al-Aziz, ya, sumber hukum, sumber kekuatan, itu pasti akan mendapatkan siksa. Kalau hanya sekedar iman, sholat, haji, gitu ya, mau diganggu, Pak, mau diganggu, ya. Tapi kalau Bapak ingin misalkan ekonomi kita sesuai syariah, ya, menghilangkan riba dan sebagainya, oh itu pasti banyak yang menentang, pasti banyak yang menentang, ya. Hukum misalkan, ya, walaupun ya kita patut bersyukur, alhamdulillah, ada sisi-sisi kehidupan kita sudah mulai diatur sesuai dengan hukum syariah, ya. Seperti apa? Kaitan dengan hukum pernikahan, ya, gitu. Hukum pernikahan di kita sudah sesuai dengan syariah belum, Pak? Ya, alhamdulillah udah lumayan kan, gitu ya, sesuai dengan syariah, ya, kaitan dengan pernikahan, gitu. Nah ini, ya. Tapi nanti coba aspek-aspek yang lain itu kalau dilakukan sesuai dengan syariah, itu karena akan bersentuhan dengan mereka atau akan bersentuhan dengan para pemilik kekuasaan. Nah, kalau mengganggu mereka, nah tentu ini akan mendapatkan perlawanan. Nah, jadi orang-orang beriman yang disiksa itu Bapak Ibu bukan semata-mata mereka beriman kepada Allah, tapi mereka ingin islamisasi di dalam setiap kehidupannya, ya, gitu. Jadi ingin islamisasi dalam setiap kehidupan, ya. Dan semua hal sudah diatur, sudah ada aturannya. Ya, kita ini sudah ada panduannya dari Nabi SAW, baik perkara kecil maupun perkara yang besar. Kita sudah ada panduannya, Bapak Ibu. Jangankan mengurus negara, ya, jangankan transaksi ekonomi, bahkan urusan-urusan yang kecil pun itu sudah ada aturannya. Ya, perkara makan, ya, sudah ada panduannya, Pak. Bagaimana panduan makan Nabi SAW? Ya, satu, Nabi makan mengucapkan Bismillah, ya, sebelum makan Nabi baca Bismillah. Kemudian Nabi makan dengan tangan kanan, ya. Terus apa lagi? Ya, berhenti sebelum kenyang. Diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Kan begitu. Ya, sudah ada panduannya. Itu perkara yang sedikit, perkara yang kecil, ya. Perkara makan Nabi sampai memberikan panduan. Bahkan tadi, ya, makan dengan tangan kanan itu ada panduannya.
Kul washrab biyaminika, makanlah dan minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalihi, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, jadi wajib makan pakai tangan kanan. Gitu. Ya, kalau makan bala-bala jeung leupeut, kumaha Pak? Bala-bala di mana? Kanan. Leupeut? Ya, itu. Pas makan leupeutna pakai tangan kiri, tangan kanan. Ya. Ini ribet kan Ustaz? Ya, leupeut gitu Pak. Ya. Tapi yang begitu, Bapak itu mau nggak dipandu gitu? Ya, mau nggak hidup kita dipandu oleh Allah dan Rasulnya, termasuk dalam perkara makan gitu. Ya kalau nggak mau ribet ya nggak usah. Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak mau ribet, jangan jadikan Allah sebagai Al-Aziz, jangan jadikan Allah sebagai Al-Hamid begitu. Ya, nggak usah ikut Nabi SAW. Kalau nggak pengen ribet. Ya, sudah, saya mau makan rumah saya lah. Ya, saya mau makan mau pakai kaki, ya, daripada riuh kanan kiri saya pakai kaki, saya makannya, ya silakan saja. Ya. Tapi bagi seorang mukmin, dia ingin menjadikan segala hidupnya itu dicelup oleh Allah. Ya, pemikirannya sesuai dengan pemikiran Quran, kan begitu. Ya, sibghat Allah. Ya, jadi dia pengen hidupnya itu dicelup oleh Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, ini ya. Jadi wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizir hamid. Mereka tidak disiksa, mereka tidak menyiksa orang-orang yang beriman kecuali satu, karena mereka iman kepada Allah. Yang kedua, karena mereka menjadikan Allah sebagai sumber pemilik kekuatan. Ya, dan mereka menjadikan Allah sebagai Al-Hamid, yang maha terpuji, yang maha terhormat. Jadi dia tidak ingin hidupnya diatur oleh aturan yang lain. Dia ingin hidupnya diatur oleh Allah. Ya, dia tidak ingin berhukum dengan hukum yang tidak diatur oleh Allah, tapi dia pengen hidupnya diatur dengan hukum Allah. Itu. Ya, nah yang seperti itu yang akan mendapatkan siksa. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya, yang Allah Al-Aziz, Allah Al-Hamid itu adalah alladzi lahu mulkus samawat. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terakhir Bapak Ibu, ya. Ini terakhir ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, ya. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah. Ya, fitnah di sini maknanya apa? Ya, innal ladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang yang beriman. Jadi fitnah di sini maknanya apa, Pak? Ya, jadi fitnah itu Bapak Ibu dalam bahasa Arab. Kan kalau dalam bahasa kita fitnah itu artinya apa? Tuduhan. Tuduh. Jadi kalau si A menuduh si B itu fitnah. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab fitnah itu nanti maknanya banyak. Satu, ada fitnah maknanya adalah ujian. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka akan ditinggalkan oleh Allah setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum difitnah. Di situ maknanya apa? Ujian. Jadi fitnah maknanya ujian. Jadi orang yang beriman mereka akan difitnah oleh Allah. Maksudnya mereka akan diuji oleh Allah. Kemudian yang kedua, fitnah maknanya kekufuran. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Coba, fitnah yang mana, Pak, yang lebih besar dari pembunuhan? Kekufuran. Ya, kadang di orang gitu kan,
Ya, oh Anda fitnah saya, Anda fitnah saya. Ya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya, padahal itu cuma tuduhan-tuduhan begitu. Enggak, jadi fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan itu adalah fitnah dalam pengertian kekufuran, Bapak Ibu. Ya, kekufuran. Gitu. Jadi orang yang melakukan kekufuran itu lebih kejam, lebih berat daripada pembunuhan. Kemudian yang ketiga, ada fitnah maknanya azab. Ya, fitnah maknanya siksa. Gitu. Seperti dalam ayat ini, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang yang beriman. Maknanya apa? Menyiksa orang-orang yang beriman. Summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, maka Allah akan memberikan ancaman. Apa ancamannya? Falahum adzabu jahannam. Maka bagi mereka siksa neraka, walahum adzabul harir, dan bagi mereka siksa yang membakar. Lihat Bapak Ibu, ya. Kenapa di sini dinyatakan siksa yang membakar? Ya, disebabkan dosa mereka ketika hidupnya adalah melakukan pembakaran, gitu kan? Ya, tadi kaitan dengan ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud itu disiksanya dengan cara dibakar. Makanya nanti di akhirat orang tersebut pun akan mendapatkan siksa dengan dibakar. Gitu. Jadi kalau kita melakukan dosa di dunia, maka nanti siksa di akhiratnya sesuai dengan dosa kita. Kalau Bapak Ibu ketika di dunia dosa sok ngomongkeun batur, ya gibah, ngagosip, maka nanti siksanya bagaimana? Siksanya orang itu lidahnya dia potong-potong sendiri. Ya, jadi nusok ngagibah, nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksa, dikasih gunting, kemudian gunting itu memotong lidahnya sendiri. Ya, itu orang yang suka ngagibah. Ya, nusuk ngagibah, istri pamungkas Pak. Ya, laki-laki perempuan yang suka ngagibah? Ya, sama saja mau laki-laki mau perempuan. Gitu ya, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi nanti ada konsekuensi yang akan didapatkan oleh seseorang karena perbuatan yang dilakukan oleh orang itu ketika di dunia. Ya, jadi kesimpulan di surat Al-Buruj ini nanti ayat-ayat belakangnya gitu ya, itu sebagai bentuk penegasan saja. Ya, orang-orang yang menyiksa orang-orang yang beriman, maka nanti di akhirat mereka akan mendapatkan siksaan yang sama. Ya, siksaan yang sama. Tapi kalau mereka bertaubat, ya, kalau mereka bertobat maka pintu taubat terbuka. Ya. Jadi pelajarannya bagi kita Bapak Ibu di surat Al-Buruj ini adalah ya, jangan sampai kemudian ujian-ujian keimanan yang Allah berikan kepada kita menyebabkan kita justru jauh dari Allah, ya, menyebabkan kita meninggalkan agama ini. Tapi bersabarlah, ya, bersabarlah dengan ujian itu, karena kesabaran kita dalam ujian keimanan ini kelak akan membawa kebahagiaan. Ya, sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim ketika diuji harus meninggalkan anak dan istrinya. Lihatlah bagaimana kesabarannya Rasulullah SAW, walaupun beliau harus terusir di kampung halamannya, ya, terusir dari kampung halamannya, beliau bersabar. Tapi lihat, ya, kita merasakan agama Islam sampai saat ini karena kesabaran Nabi SAW. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jadikan sabar sebagai bentuk ibadah, ya, jadikan sabar sebagai bentuk ibadah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira poin-poin kaitan dengan surat Al-Buruj ini sudah saya sampaikan, ya. Itu poin-poin penting yang ada di dalam surat Al-Buruj. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Kita diberikan kemudahan oleh Allah agar konsisten dalam agama ini. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi oleh Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, wahai yang maha membolak-balikan hati, kokohkan,
Ya, kokohkan hati ini dalam agama. Gitu ya, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Ya, tidak ada pertanyaan? Oh, adanya hiji wes. Ustaz, ketika diberikan kesenangan bersyukur, ketika ditimpa musibah bersabar. Tanya bagaimana mengisi sabar seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Ya, bagaimana sabar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sabar itu nanti ada 3, Bapak Ibu. Ya, 1 sabar dalam ketaatan. Ya, Bapak jadi orang yang soleh, getol ke masjid perlu sabar tuh Pak. Perlu sabar. Ya, ngaji perlu sabar tuh. Perlu sabar. Lamun teu sabar baru saya keluar kata ini. Ya, gitu. Kita mesti bersabar. Jadi sabar dalam ketaatan. Orang berbohong, orang jujur, Pak. Dah kudu sabar eta teh. Ya. Kalau kita nggak sabar, kita pun akan terbawa. Kita pun akan terpengaruh. Jadi sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Ya, gitu. Ada orang mau nyogok bapak, nyogoknya 1 juta diterima mau? Nyogoknya 1 juta terima mau? Wah, lalu 10 juta? Wah, mau 100 juta? Wah, lalu 1 M? Kira-kira. Ya, nah ini ternyata menjauhi kemaksiatan, ya, menjauhi perbuatan dosa itu perlu sabar, ya, perlu sabar. Gitu. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah. Ya, gitu. Jadi sabar dalam menerima takdir Allah. Gitu. Allah takdirkan, ya, jualan teh teu laku-laku wae, cing sabar. Bapak teh jualan es, tiap hari hujan, ya, ya sing sabar gitu, ya. Tapi sabar itu bukan diam, ya, sabar itu bukan diam. Sabar itu tetap melakukan inovasi, itu namanya sabar, gitu. Jadi sabar itu bukan diam, sabar itu gerak, ya. Allah takdirkan kita sakit, Allah berikan ujian kita sakit, gitu. Orang yang sabar dengan sakitnya bagaimana? Lain cicing, ya, tapi dia berusaha. Orang nyobian ke dokter, ya, cobaan berobat, gitu. Ya, cobaan dibekal, ternyata masih sakit, ya sing sabar, kan, ya, gitu. Nah jadi sabar itu bukan diam, tapi dia bergerak melakukan sesuatu, itu baru namanya sabar. Tadi Bapak jualan es, ternyata ada tiap hari hujan di subuh, Pak, ya sing sabar. Gentos jualannya, tong jualan es, ya, namun musim hujan mah jualan naon? Terus kebalang-balang, ya, itu baru sabar. Ya, jadi sabar dalam menerima takdir Allah. Karena Bapak Ibu dalam hidup ini, ya, kadang kita tidak dihadapkan dengan sesuatu yang kita senangi. Ya. Dalam hidup ini kadang kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Ya. Pengennya Bapak Ibu pengen sakit, pengen sehat. Pengennya mah sehat. Ketika Allah takdirkan sakit, nah itu bagaimana kita bersikap ketika kita menerima takdir yang kita tidak suka, gitu. Ya, gitu. Pengennya jadi orang kaya, orang miskin. Pak, pengennya jadi orang kaya, orang miskin. Pengennya orang kaya. Ya, tapi kalau takdirnya miskin, bukannya perlu kaya, ya. Ya. Makanya bagi orang-orang yang beriman, takdir yang dia terima, maka dia akan ridho dengan takdir itu. Kalau dia sudah berusaha, dia sudah maksimal gitu, melakukan usahanya, tapi Allah masih takdirkan dia dalam kondisi miskin, gitu. Ya, mudah-mudahan di akhirat hisabannya ringan, kan gitu. Ya, gitu. Kan nanti yang hisabannya lama orang kaya, orang miskin. Orang kaya. Ya, orang kaya hisabannya lama. Ya, Bapak Ibu nanti pengen dihisabnya, pengen lama, pengen sebentar. Hisabannya pengen lama, pengen sebentar. Pengen sebentar, maka jadilah orang kaya. Ya, gitu. Nggak apa-apa, Pak. Ya, jadilah orang yang kaya, ya, yang tidak dihisab. Gitu.
Ya, jadi jangan ya Allah daripada nanti di akhirat benghar hisab jadilah terus dia orang miskin lah. Jangan. Ya, karena nanti ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, gitu. Jadilah orang kaya yang masuk surga tanpa hisab. Gitu. Ya. Gitu. Nah, jadi dia bersabar, ya, bersabar ketika Allah mentakdirkan sesuatu terhadap dirinya. Gitu ya, Bapak Ibu hadirin yang rahimahullah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa menjaga kita semua, dan semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk mengerjakan amal soleh. Dan semoga Allah jaga amal soleh kita ini sampai akhir hayat kita. Ya, dan jangan sampai kita wafat, kita meninggal kecuali dalam kondisi kita berserah diri kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau wafat, jangan kau meninggal kecuali engkau dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Itu saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.